Meskipun menang di Gelora Bandung Lautan Api, tapi Persib harus gugur di Asia. Persib Bandung mampu mengalahkan Ratchaburi 1-0 ya, dan GBLA begitu bergemuruh ketika Andre Jung bisa mencetak gol. Tapi satu kartu merah, satu keputusan kontroversial dan mimpi comeback di AFC Champions League itu langsung runtuh sekejap. Apakah ini murni karena agregat leg pertama ataukah ada kepemimpinan ataupun keputusan-keputusan wasit yang kontroversial yang mengubah takdir Maung Bandung? Di video ini kita akan review match, laga dan bedah taktik di pertandingan Persib Bandung versus Ratchaburi di leg kedua. Jangan lupa sobat-sobatku untuk kalian like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sobat Papatola, tadi pertandingan ya berlangsung sangat menarik sebenarnya dari sisi permainan ya. Kita tahu bahwa memang ini adalah misi yang sulit ataupun misi yang sangat-sangat mustahil sebenarnya bagi Persib ya. Karena dengan kekalahan 0-3 kemarin di kandang Ratchaburi, maka mau tidak mau kalau ingin lolos Persib harus bisa selisih 4 gol ya, mengungguli agregat gol, dan ini tentu saja sangat-sangat berat untuk bisa diwujudkan meskipun tidak tertutup kemungkinan. Kita tahu bahwa Bojan Hodak di pertandingan ini jelas punya misi cetak gol cepat, tekan sejak awal dan kemudian manfaatkan overload space kanan. Karena bagaimanapun mengejar ketertinggalan 3 gol harus dimulai sejak menit awal. Dengan formasi 4-3-3 dan juga variasi dengan 4-2-3-1 di mana menurunkan Teja, Putros, Matrikardi, Barba, Dewangga, ada Hai, ada Adam Alis, Berguinho, Reinders, Andre Jung dan William Barros. Tentu Bojan Hodak punya keyakinan Persib akan mampu untuk memberikan tekanan sejak awal, dan itu memang direspon dengan baik oleh Ratchaburi ya. Kita tahu pelatih Worawat Srimaka menggunakan formasi 4-2-3-1 bertahan, di mana mereka datang bukan untuk menyerang, memang mereka datang untuk mengunci ruang dan menghabiskan waktu. Hanya itu yang akan mereka lakukan sepanjang laga ini. Artinya babak pertama, sejak menit pertama ya, Persib langsung main high press dan build up Ratchaburi dipaksa ke sisi kiri, lalu ditrap oleh Hai dan juga Berguinho. Menit 6 Persib mencetak gol dari skema bola mati di mana Tom Hai kirim bola, Matrikardi menang duel udara dan Berguinho finishing. Namun gol itu dianulir karena offside. Tapi momentum ini menunjukkan bahwa Persib sangat siap untuk duel udara dan second ball. Kita melihat sepanjang pertandingan bagaimana pola serangan Persib ya, dengan crossing cepat dari sayap kanan. Kemudian berani melakukan direct pass dari Hai ke kanan, second ball dari Matrikardi. Jadi memang betul-betul di pertandingan ini Tom Hai menjadi metronom permainan. Bagaimana kita lihat distribusi vertikalnya berkali-kali ya. Berkali-kali memecah blok rendah yang dimainkan oleh Ratchaburi. Menit 39 akhirnya Persib mendapatkan golnya dari Andre Jung. Bagaimana kita bisa melihat proses yang indah dan sedikit chaos ya. Jadi ada Hai kirim chip ball ke Dewangga, kemudian diblok oleh si Kemde ya, kemudian reboundnya jatuh ke Andre Jung dan Jung langsung lepaskan tendangan keras. Sempat memang dianulir wasit Muhammad Ali Samrani ya, tapi kemudian dia melakukan cek VAR dan gol disahkan. Dengan gol itu GBLA meledak karena ini masih menit 39, masih panjang perjalanan, masih ada harapan, masih punya motivasi yang tinggi para pemain Persib untuk terus mengejar ya. Masih butuh 2 gol lagi. Tapi yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga ya, titik balik. Menit 45+7. William Barros melakukan sliding ke Kemde, ada kontak keras. Kalau berbahaya masih debatable, tapi tanpa VAR langsung diganjar kartu merah. Disinilah momentum di mana kemudian menjadi titik balik bahwa keputusan wasit ini sangat-sangat membuat mental daripada pemain-pemain Persib goyang ya. Bagaimana wasit Arab Saudi ini
dengan keputusan kontroversinya red card tanpa VAR, ya kan. Corner terakhir di babak ada sekitar 7 lah catatan Papatola ya. Corner red card tanpa VAR. Corner terakhir babak pertama tidak dikasih, padahal Persib sudah siap nih mau eksekusi. Terus kaki tinggi ke Adam Alis ya, hanya kuning tanpa cek VAR. Kemudian offside cepat dari asisten, beberapa situasi borderline langsung diangkat. Kemudian ada kontak ke Beckham di depan kotak penalti tapi tidak direview. Dan kemudian peluit terlalu cepat saat Adam Alis free space. Jadi satu-satunya keputusan pro Persib hanyalah pengesahan gol Jung. Lainnya kita bisa menyaksikan bersama. Bagaimana secara kepemimpinan? Bagaimana kontrol pertandingan kurang stabil, inkonsistensi ya. Artinya terlepas dari hasil bahwa Persib tersingkir, kalau Papatola sih bisa menerima ya. Tapi dengan keputusan wasit yang sangat-sangat janggal ini memang sedikit tidak ikhlas gitu ya. Ada kekecewaan lah dari kepemimpinan wasit. Dan dengan kartu merahnya William Barros, di mana Persib harus memulai babak kedua dengan 10 orang tentunya ya. Meskipun kemudian dimasukkan Lavin Kurzawa, Beckham Putra, Sergio Castel ya. Persib berubah jadi 4-2-2-1. Pressing agresif. Meski 10 pemain, Persib tetap dominasi secara intensitas. Kita mengingat di menit 74 ya, ada peluang Beckham crossing, kemudian Kurzawa half volley, Kamponnya si penjaga gawang Kampon itu bikin save. Terus ada lagi Matrikardi volley juga tipis di kiri gawang. Tekanan-tekanan di akhir ya, long ball, second ball dan juga overload sisi kanan. Ratchaburi memang betul-betul bertahan dengan blok 5-4-0 ya. Benar-benar mengumpulkan pemain di daerah pertahanan sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan kedua tim Persib dengan intensitas dan pressing yang tinggi, distribusi vertikal high yang sangat bagus malam ini, mental bertarung ya meski hanya 10 pemain dan atmosfer kandang yang luar biasa. Terima kasih Boboto yang sudah hadir di stadion, betul-betul memberikan atmosfer yang luar biasa dan semangat bertarung bagi pemain-pemain kita ya. Ya memang kurang klinikal ya di daerah kotak penaltinya Ratchaburi, itu dia sedikit kekurangan Persib tadi pertandingan tadi, dan terlalu bergantung pada crossing. Jadi memang emosi Barros mahal sekali harganya ya, diganjar kartu merah, dan itu betul-betul menurunkan ya karena kan kalah jumlah jadinya kan, kalah jumlah dan tentu tidak sama lagi gaya serangan di babak pertama dengan babak kedua. Ratchaburi disiplin bloknya rendah, kemudian kipernya memang harus diakui bagus sekali si Kampon. Transisi cepat ke Gleison ya, dan manajemen tempo mereka sangat matang. Mereka memang tidak mau menang di pertandingan ini. Tidak ada niat mereka untuk menyerang, bermain terbuka, berani bermain cepat, enggak. Mereka memang hanya ingin mengunci ruang dan menghabiskan waktu. Jadi mereka hanya perlu bertahan. Dan dengan kekalahan ini ya selamat tinggal Liga Asia League 2 ya. Persibnya harus kembali lagi ke Liga BRI Super League ya kan. Dan kalah skor agregat 1-3. Walaupun ada juga semacam supporter masuk lapangan ya. Walaupun itu harusnya bisa dicegah, tapi memang kita juga bisa merasakan lah ya apa yang mereka rasakan di stadion pada saat menyaksikan pertandingan. Dan ada rasa bangga ya, ada marah dalam keputusan wasit ya, ada rasa frustasi ya, ada rasa haru ya. Jadi campur aduk lah atmosfer yang dirasakan oleh para penonton ataupun bobotoh di lapangan maupun juga yang menyaksikan di televisi. Terima kasih sobat, yang pasti GBLA tetap angker ya. Musim ini 10 kemenangan kandang domestik dan hanya sekali imbang di Asia. Jadi luar biasa, pertahankan keangkeran jadi di Gelora Bandung Lautan Api. Itu dia sobat-sobatku review match dari Papatola Football, dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar kalian di video-video Papatola. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.